Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan presentasi yang berjudul Merancang Urang Strategi PT Fast Food Indonesia Terbuka pada Perusahaan KFC. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilbert Mantaptua Sihite dengan NIM akhir 1134. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Debbie Indiarto dengan NIM akhir 131. Baik, di sini yang pertama, identifikasi strategi perusahaan KFC termasuk permasalahan strategi yang muncul. Baik, di sini yang pertama ada analisis SWOT, dimulai dari strength atau kekuatan, memiliki restoran tercepat dan terluas di Indonesia dengan loyalitas pelanggan pada menu utama ayam goreng, kemudian kepercayaan market global, dan lokasi gerai yang sangat strategis. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, harga yang kurang terjangkau bagi masyarakat bawah membuat daya beli menurun, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit yang menyebabkan penurunan penjualan. Kemudian di sini ada opportunities atau peluang, adaptasi menu dengan harga lebih ekonomis untuk merangkul kembali masyarakat yang daya belinya sedang turun. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman, banyaknya pesaing membuat persaingan menjadi ketat sehingga KFC kehilangan banyak pelanggan. Lalu munculnya pedagang lokal yang lebih murah harganya menjadi alternatif harga yang lebih terjangkau, membuat konsumen beralih ke brand lokal. Selanjutnya penurunan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir ada sentimen negatif terhadap akibat isu boykot. Selanjutnya di sini ada visi misi perusahaan KFC. Visinya selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, layanan, dan fasilitas. Misinya yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif. Terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Izin memperkenalkan diri, saya Keni Ajaha Bilbina dengan NIM akhir 138. Saya akan menjelaskan identifikasi strategi KFC pada poin ketiga, yaitu strategi generik dan strategi utama. Untuk strategi generik, KFC pada awal berdiri menggunakan strategi generik berupa broad differentiation atau keunggulan rasa dan fasilitas. Namun, saat menghadapi suatu permasalahan yaitu COVID-19 dan juga aksi boykot, KFC terpaksa beralih pada strategi cost leadership atau efisiensi biaya untuk dapat tetap bertahan. Lalu strategi utama yang digunakan oleh KFC ini adalah memotong biaya yang tidak diperlukan dan menutup gerai yang tidak memiliki keuntungan secara permanen untuk menekan biaya. Lalu poin keempatnya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis yang dilakukan oleh KFC itu ada yang pertama, mengevaluasi setiap gerai. Jadi ketika biaya operasionalnya itu melebihi pendapatan secara konsisten, maka pilihan yang dilakukan oleh KFC itu menutup gerai. Contohnya yaitu pada September 2024 yaitu menutup sebanyak 47 gerai. Yang kedua, mencoba menyeimbangkan kerugian dari dine-in dengan mengoptimalkan layanan take away dan aplikasi pihak ketiga, yaitu seperti TikTok, GoFood, dan lain-lain. Perkenalkan, saya Fani Mesia dengan NIM akhir 1130. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi dan tujuan strategis. Jadi, yang pertama itu ada implementasi. KFC Indonesia itu telah menutup 47 gerai yang dinilai tidak lagi menguntungkan karena dengan biaya sewa yang tinggi dan penjualan yang rendah. Dan PHK untuk mengurangi beban biaya untuk menyesuaikan jumlah karyawan dengan skala bisnisnya saat ini. Yang kedua itu ada KFC itu menyederhanakan proses operasional, pengendalian biaya, dan fokus pada gerai yang memiliki jumlah penjualan dan pelanggan yang lebih tinggi dari gerai lainnya. Yang selanjutnya itu ada KFC itu meningkatkan pelayanan pesan antar dan take away untuk menyesuaikan perubahan perilaku konsumen.
Yang selanjutnya itu ada tujuan strategi. Yang pertama itu ada menekankan biaya operasional untuk mengurangi pengeluaran agar kerugian itu tidak terus berlanjut. Yang selanjutnya ada menjaga arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan itu tetap memiliki likuiditas dalam menjalankan operasionalnya. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan kondisi keuangan dengan fokus pada unit bisnis yang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir itu ada menjaga keberlanjutan bisnis agar perusahaan itu dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Gilbert MT dengan NIM akhir 1134. Identifikasi strategi KFC. Yang selanjutnya ada di strategi struktur organisasi. KFC Indonesia melakukan perampingan struktur organisasi akibat penutupan gerai dan pengurangan karyawan. Struktur yang lebih datar diterapkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan menekan biaya operasional. Namun, kondisi ini meningkatkan beban kerja karyawan yang tersisa sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif. Selanjutnya ada budaya perusahaan, yaitu kebijakan efisiensi dan PHK massal berdampak pada menurunnya motivasi serta rasa aman karyawan. Budaya pelayanan prima yang sebelumnya menjadi fokus perusahaan kini harus menyesuaikan dengan tuntutan efisiensi dan keberlangsungan bisnis. Manajemen perlu menjaga komunikasi internal agar kualitas layanan tetap terjaga. Nah, yang terakhir ada rencana pengendalian dan evaluasi. Perusahaan memperketat pengendalian operasional untuk mengurangi pemborosan dan menjaga kualitas produk. Evaluasi keuangan dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja tiap gerai sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan. Selain itu, strategi komunikasi dijalankan untuk merespon isu boikot dan memperbaiki citra merek. Baik, yang selanjutnya yaitu rancangan ulang strategi atau rekomendasi strategi baru untuk KFC berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan terkait dengan identifikasi strategi KFC yang telah kami jelaskan di awal. Untuk rancangan ulang strategi atau rekomendasi strategi baru ini, kami hanya mengusulkan 4 poin saja. Baik, di sini yang pertama ada strategi yang sudah dirancang ulang atau direkomendasikan untuk perusahaan KFC. Yaitu yang pertama, strategi bisnis, menciptakan kategori menu baru dalam daftar harga tetap KFC yang dirancang khusus dengan harga yang lebih terjangkau secara berkelanjutan namun tetap mempertahankan cita rasa asli KFC untuk merangkul kembali masyarakat kelas menengah bawah. Selanjutnya, memperkuat kerjasama dengan platform pengiriman pihak ketiga seperti TikTok atau aplikasi ojek online, tidak hanya untuk penjualan tetapi untuk memberikan promo eksklusif atau diskon yang menarik konsumen yang enggan makan di tempat atau dine-in. Baik, yang selanjutnya yaitu ada poin kedua mengenai strategi generik. Pada strategi ini, KFC tidak dapat atau tidak bisa sepenuhnya meninggalkan strategi diferensiasinya. Karena jika KFC hanya fokus pada strategi efisiensi biaya, KFC beresiko kehilangan identitas mereknya sebagai restoran premium. Sehingga rekomendasi atau strategi baru yang kami sarankan yaitu strategi best cost provider, yaitu memberikan produk dengan kualitas lebih baik dari pesaing lokal namun dengan harga yang tetap kompetitif melalui efisiensi operasional. Jadi, rancangan ulang strategi selanjutnya itu ada budaya perusahaan dan struktur organisasi. Yang pertama itu ada manajemen perlu memberikan perhatian lebih terhadap pegawainya melalui pemberian penghargaan berdasarkan kinerja. Dan yang kedua itu ada manajemen juga harus memastikan komunikasi internal itu berjalan secara terbuka, sehingga karyawan itu dapat memahami kondisi perusahaan dan kebijakan yang diterapkan. Nah, dengan adanya upaya tersebut, membuat semangat kerja dan loyalitas karyawan itu dapat kembali meningkat. Rancangan ulang yang selanjutnya ada di rencana pengendalian dan evaluasi. Yang pertama, KFC perlu merubah sentimen negatif menjadi positif akibat isu boikot yang berdampak pada citra merek KFC. Yang kedua, memperkuat strategi komunikasi krisis yang berfokus pada lokalisasi merek. Dan yang ketiga, mengomunikasikan kontribusinya terhadap ekonomi lokal seperti penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal. Nah, strategi ini bertujuan untuk meredam persepsi negatif dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dalam merancang ulang strategi bisnis PT Fast Food Indonesia Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.